Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadira dan rekan saya Isma Namiara Nur Faiza. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini akan menjelaskan tentang implikasi kegiatan pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan di Taman Kanak-kanak. A. Implikasi dalam kegiatan pengembangan di Taman Kanak-kanak. Prinsip-prinsip dasar perlu diperhatikan dalam implikasi materi pengembangan nilai-nilai agama bagi anak taman kanak-kanak. Di antaranya sebagai berikut. 1. Prinsip penekanan pada aktivitas sehari-hari. 2. Prinsip pentingnya keteladanan dan lingkungan dan orang tua atau keluarga anak. 3. Prinsip kesesuaian dengan kurikulum spiral. 4. Prinsip developmentally appropriated practice atau DAP. 5. Prinsip psikologi perkembangan anak. 6. Prinsip monitoring yang rutin. B. Contoh implikasi penyusunan strategi pengembangan. 1. Latihan hidup tertib dan teratur. Untuk membangun hidup tertib dan teratur, pendidik dapat melakukan pendekatan dan strategi sebagai berikut. 1. Anak diajak untuk melihat gambar dan bercerita tentang gambar tersebut. 2. Anak dituntun untuk menuliskan jawabannya. 3. Target dasarnya adalah menanamkan pentingnya bangun pagi dan tidak tidur terlambat atau terlalu malam. Untuk membiasakan perilaku masuk sekolah, pendidik dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengajak anak untuk melihat gambar, kemudian menceritakan kembali isi gambar. 2. Mengingatkan pentingnya selalu tepat waktu. 3. Mengajak anak untuk membuat cerita jika saya terlambat sekolah. Untuk memperkenalkan aturan dan etika bertelepon, pendidik dapat melakukan hal-hal berikut. 1. Memperkenalkan contoh cara mengangkat telepon yang benar dan perkataan yang sopan. 2. Meminta anak untuk memperagakan dengan alat atau pesawat telepon yang nyata. 3. Memberikan pendapat mana gambar yang bersikap baik dan sopan ketika menerima telepon. Untuk memperkenalkan tata tertib membuang sampah, pendidik dapat melakukan hal-hal berikut. 1. Mengajak anak untuk melihat gambar serta menceritakan gambar dan menceritakan apa yang terjadi. 2. Menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. 2. Aturan dalam melatih sosialisasi. Untuk membiasakan perilaku anak agar dapat bersosialisasi dengan baik, pendidik dapat melakukan hal-hal berikut. 1. Membacakan tulisan dan mengajak anak untuk mengulanginya. 2. Menekankan bahwa mengucapkan salam baik kepada orang tua, guru, maupun teman adalah bagian dari sopan santun dalam bergaul. 3. Menunjukkan cara mengucapkan salam yang lain, misalnya berdasarkan agama atau adat istiadat setempat. Untuk menanamkan nilai kebersamaan hidup dalam sosialisasi anak dengan temannya, pendidik dapat melakukan hal-hal berikut. 1. Mengajak anak untuk memperhatikan gambar. Kemudian anak didorong untuk menceritakan kembali gambar yang ia lihat. 2. Menekankan pentingnya kebersamaan dan menjelaskan bahwa hidup bersama orang lain adalah menyenangkan. Untuk menumbuhkan kemauan berteman dan bersosialisasi, pendidik dapat melakukan hal-hal berikut. 1. Membacakan pertanyaan dan mendorong anak untuk menjawabnya. 2. Mengajarkan anak untuk berkenalan atau mengenalkan teman. 3. Mendorong anak untuk selalu bekerja sama. 3. Menanamkan sikap tenggang rasa dan toleransi. Untuk mengenalkan bahwa di sekeliling anak ada orang lain yang perlu diperhatikan dan dihormati, pendidik dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Meminta anak untuk menentukan gambar yang menunjukkan perilaku baik. 2. Mendorong anak agar dapat memberikan alasan dari penentuan gambar perilaku tersebut. 3. Menekankan pentingnya memiliki tenggang rasa dan toleransi antar sesama manusia. Untuk menumbuhkan rasa peduli pada hak orang lain dalam rangkaian tenggang rasa pada sesama, pendidik dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengajak anak untuk memperhatikan gambar dan mendorong anak untuk menceritakan apa yang dilihatnya. 2. Menjelaskan mengapa hewan yang dilepas di alam bebas akan lebih bahagia dibandingkan dengan hewan yang dikurung. Untuk membiasakan perilaku menolong orang lain, pendidik dapat melakukan hal-hal berikut. 1. Anak diminta menjelaskan arti atau makna yang terdapat dalam gambar-gambar yang tersedia.
2. Guru dapat meminta alasan pada siswa mengapa harus membantu sesama manusia. Untuk merangsang munculnya rasa peduli dan merasakan penderitaan orang lain, pendidik dapat melakukan hal-hal berikut. 1. Mengajak anak untuk memperhatikan gambar, kemudian anak didorong untuk menceritakan kembali gambar yang ia lihat. 2. Menekankan pentingnya kebersamaan dan saling peduli pada yang membutuhkan. 4. Merangsang sikap berani, bangga, bersyukur, dan bertanggung jawab. Untuk menumbuhkan sikap bertanggung jawab pada diri anak, pendidik dapat melakukan hal-hal berikut. 1. Anak diajak untuk memperhatikan gambar dan menceritakan apa yang dilihat pada gambar. 2. Mengajukan pertanyaan dan mendorong anak untuk menjawab. 3. Menanamkan pentingnya mematikan keran air setelah digunakan. 4. Upayakan agar penjelasan dikaitkan dengan ketersediaan air tawar di bumi. Untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, pendidik dapat melakukan hal-hal berikut. 1. Mengajak anak untuk melihat gambar dan mendorong anak untuk menceritakan kembali gambar yang dilihatnya. 2. Menekankan pentingnya belajar dengan tekun. 3. Mengarahkan anak yang kurang rajin belajar. Untuk menanamkan sikap berani dalam melakukan kebaikan, pendidik dapat melakukan hal-hal berikut. 1. Membacakan cerita dan mendorong anak untuk mengingat serta menceritakannya kembali. 2. Anak didorong untuk menceritakan pengalamannya saat belajar di kelas. 5. Latihan pengendalian emosi. Untuk menanamkan sikap pengendalian diri dari segala kehendak yang ada pada anak, pendidik dapat melakukan hal-hal berikut. 1. Meminta pendapat anak tentang cerita dalam gambar yang telah dijelaskan guru. 2. Anak diminta menentukan perilaku tidak baik yang ada dalam gambar. 3. Anak didorong untuk dapat memberikan alasan atas pilihannya itu. Untuk menumbuhkan dan membiasakan hidup tertib dan sabar, pendidik dapat melakukan hal-hal berikut. 1. Anak diminta memberikan pendapatnya terhadap gambar yang diperlihatkan kepadanya. 2. Guru memberikan penekanan betapa pentingnya manusia menaati aturan dan bersabar dalam melakukannya. 6. Melatih anak untuk dapat menjaga diri sendiri. Agar dapat menanamkan kebiasaan anak untuk bersikap baik dalam kegiatan, guru dapat melakukan hal-hal berikut. 1. Mendorong anak untuk menceritakan pengalamannya saat membaca dan menceritakan kembali apa yang dibaca. 2. Menekankan cara membaca yang baik. 3. Mendorong anak untuk mulai belajar membaca dengan cara dan sikap yang benar. Untuk menanamkan tanggung jawab pada dirinya sendiri, pendidik melakukan hal-hal berikut. 1. Anak diajarkan cara menggosok gigi dengan baik dan benar. 2. Menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan gigi, badan, dan anggota tubuh lainnya. C. Implikasi dalam kurikulum taman kanak-kanak. Berikut ini akan dipaparkan beberapa materi inti dan contoh penyusunan persiapan dan perencanaan penanaman atau pengembangan moral untuk anak taman kanak-kanak. Materi inti yang akan disajikan merupakan hasil analisis dari substansi garis-garis besar program kegiatan belajar taman kanak-kanak, kurikulum berbasis kompetensi, dan menu pembelajaran bagi anak usia dini atau prasekolah. Selain itu, akan disampaikan juga contoh-contoh dan langkah-langkah penyusunan kegiatan pengembangan dengan berbagai penerapan pendekatan serta metode yang dibutuhkan untuk pengembangan moral anak taman kanak-kanak. Dengan demikian, setelah Anda mempelajari ini, Anda akan dapat menjelaskan 1. Menjelaskan materi inti pengembangan moral anak taman kanak-kanak menurut GBPKB TK. 2. Menjelaskan materi inti dari pengembangan moral anak taman kanak-kanak menurut kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. 3. Menjelaskan materi inti dari pengembangan moral anak taman kanak-kanak menurut menu pembelajaran anak usia dini. 4. Menjelaskan macam-macam contoh penyusunan perencanaan kegiatan pembelajaran untuk pengembangan moral bagi anak taman kanak-kanak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang substansi pesan atau materi inti pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan dari garis-garis besar program kegiatan belajar taman kanak-kanak.
Garis-garis besar program kegiatan belajar Taman Kanak-kanak dalam hal pengembangan moral diistilahkan dengan materi program pembentukan perilaku melalui pembiasaan yang terwujud dalam kegiatan sehari-hari atau GBPKB-TK. Program pembentukan perilaku merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan ada dalam kehidupan sehari-hari anak di Taman Kanak-kanak, sehingga menjadi pembiasaan yang baik. Pembentukan perilaku melalui pembiasaan yang dimaksud meliputi moral agama, Pancasila, perasaan atau emosi, kemampuan bermasyarakat, dan disiplin. Tujuan dari program pembentukan perilaku adalah mempersiapkan anak sendiri dalam mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai moral Pancasila dan agama. Pokok-pokok dan ruang lingkup materi tersebut meliputi hal berikut. 1. Berdoa sebelum dan sesudah memulai kegiatan. 2. Mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain. 3. Tolong-menolong sesama teman. 4. Rapi dalam bertindak, berpakaian, dan bekerja. 5. Berlatih untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan serta bersedia menerima tugas, menyelesaikan tugas, dan memusatkan perhatian dalam jangka waktu tertentu. 6. Tenggang rasa terhadap keadaan orang lain. 7. Berani dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar. 8. Merasa puas atas prestasi yang dicapai. 9. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 10. Bergotong royong sesama teman. 11. Mencintai tanah air. 12. Mengurus diri sendiri, di antara lain meliputi membersihkan diri sendiri, berpakaian sendiri, makan sendiri, dan memelihara milik sendiri. 13. Menjaga kebersihan lingkungan, termasuk membantu membersihkan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. 14. Menyimpan mainan setelah digunakan. 15. Mengendalikan emosi, misalnya saat berpisah dengan ibu tanpa menangis, sabar menunggu giliran, berhenti bermain pada waktunya, dapat dibujuk jika menangis, tidak cengeng, dapat membedakan milik sendiri dan milik orang lain, serta menunjukkan reaksi emosi yang wajar karena marah, senang, sedih, takut, dan cemas. 16. Sopan santun, mengucapkan terima kasih dengan baik atau meminta tolong dengan baik. 17. Menjaga keamanan diri, termasuk menghindari obat-obatan yang berbahaya dan menghindari benda-benda yang berbahaya. Substansi pesan atau materi inti pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan dari kurikulum berbasis kompetensi. Menurut versi kurikulum berbasis kompetensi untuk tingkat Taman Kanak-kanak, dalam hal pengembangan moral bagi anak-anak dikenal istilah pengembangan moral dan nilai-nilai agama atau kurikulum berbasis kompetensi Taman Kanak-kanak. F. Substansi pesan pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan dari menu pembelajaran anak usia dini atau prasekolah. Kompetensi dan hasil belajar yang ingin dicapai pada aspek pengembangan moral dan nilai-nilai agama adalah kemampuan melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan ciptaan Tuhan, dan mencintai sesama atau acuan menu pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. G. Implikasi bagi guru, anak, dan orang tua serta sekolah atau TK. Sebagai sebuah sistem, pendidikan memiliki banyak komponen yang antara satu komponen dan komponen yang lain sangat terkait dan saling berhubungan. Program pengembangan yang diamanatkan pemerintah dalam jalur pendidikan tidak akan mencapai kompetensi yang diharapkan apabila setiap komponen seperti orang tua, guru, anak didik, dan penyelenggara sekolah tidak bahu-membahu serta saling berkolaborasi dengan baik. Setiap komponen juga tidak dapat berjalan sendiri. Perlu adanya kesamaan, pemahaman, pandangan, visi, dan komitmen yang seragam. Tidak boleh adanya rasa mengandalkan atau saling melempar tanggung jawab, karena proses pembelajaran dalam pendidikan memerlukan kolaborasi yang sinergis antar semua komponen tersebut. Tanpa itu, semua hasil pendidikan akan sia-sia tanpa makna yang optimal. Hal yang patut kita kritik bersama, khususnya di kehidupan perkotaan saat ini, dengan intensitas kesibukan yang luar biasa dari orang tua mengakibatkan perhatian orang tua, bahkan masyarakat luas terhadap kepedulian pembentukan karakter anak pelajar mengalami penurunan. Hal itu
ditandai betapa longgarnya masyarakat ketika ada anak sekolah pada jam-jam belajar nongkrong, di pusat pembelajaran, di tempat keramaian, pelajar merokok, berperilaku tidak sopan antar lawan jenis di muka umum, bahkan pada saat terjadinya tawuran pun seolah tidak atau kurang peduli. Nilai-nilai krusial dalam pengembangan moral dan nilai-nilai agama di Taman Kanak-kanak. Hakikat krusial. Menurut Kamus Bahasa Inggris John Eckel 2007, krusial diartikan dengan hal-hal yang penting sekali, kritis atau gawat. Dengan demikian, subbahasan pada kegiatan belajar 2 modul ini akan memaparkan berbagai hal yang menyebabkan pentingnya dan kritisnya pengembangan moral dalam pandangan ilmu pendidikan. B. Peran guru sebagai pendidik karakter. Menurut Doni Kusuma, tahun 2009, guru berperan bukan hanya sebagai pelaku perubahan yang menggerakkan roda transformasi sosial ekonomi dalam masyarakat. Lebih dari itu, guru bisa memiliki peranan utama sebagai pendidik karakter. Guru bukan saja mengubah hidup anak, tetapi juga memperkaya dan memperkokoh kepribadian siswa menjadi insan berkeutamaan karena memiliki nilai-nilai yang diperjuangkan dan diwujudkan dalam masyarakat. Guru bukan saja mengubah anak didik menjadi pandai, melainkan membekali mereka dengan keutamaan dan nilai-nilai yang mempersiapkan mereka menjadi insan yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Sebagai pendidik karakter, guru membekali anak didik dengan nilai-nilai yang berguna bagi hidupnya sekarang dan yang akan datang. Dengan menjadi pendidik karakter, guru mengukuhkan dirinya sebagai pelaku perubahan yang sesungguhnya. C. Peran dan fungsi pendidikan moral dan nilai-nilai agama bagi anak TK. Secara normatif, anak usia dini mungkin dapat dikatakan belum mampu memahami makna dan pentingnya pendidikan moral dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupannya. Namun, secara fungsional, pengembangan nilai-nilai moral dan agama dapat memberikan pengaruh dalam proses pembelajaran yang mereka alami. Bahkan lebih jauh, hal itu mampu menjadi pengalaman yang dalam dan melekat pada pola pikirnya sepanjang hidup. Dengan demikian, apabila stimulasi tersebut juga dikembangkan melalui proses pembiasaan penerapan nilai-nilai moral dan agama, dengan memberdayakan seluruh panca indera yang ada, dampak penggiring yang akan muncul adalah terwarnainya pola pikir anak usia dini dengan nuansa moralitas dan agamis yang tercermin dalam kebiasaan bersikap dan beraktivitas. Demikian penjelasan kami dari kelompok 10. Kalau ada kesalahan baik perbuatan maupun perkataan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.